Malaysia klaim budaya Indonesia? Benarkah Malaysia klaim budaya Indonesia? Coba kita simak. Indonesia dan Malaysia sering kali mengalami kerenggangan hubungan dalam isu budaya. Pada tahun 2009, klip video bertajuk Enigmatik Malaysia yang dibikin oleh stasiun televisi Singapura telah disensasikan seolah-olah Malaysia klaim tarian pendet, padahal tidak disebut atau dicatat dalam klip video tersebut sebagai tarian pendet. Produksi daripada Malaysia telah menyangkal bahwa tarian yang disaksikan dalam klip video tersebut adalah tarian pendet dan beliau mengatakan bahwa klip tersebut telah dibikin oleh pihak ketiga yaitu media di Singapura dan Malaysia tidak pernah klaim tarian pendet. Pada saat yang sama, pemerintah Malaysia juga menyangkal keterlibatan dalam pembikinan video klip tersebut. Video klip tersebut telah dibikin oleh media pihak Singapura tanpa pengetahuan pemerintah Malaysia. Adalah amat mengecewakan karena stasiun televisi Singapura tersebut seolah-olah coba mengeruhkan hubungan diplomatik di antara Indonesia dan Malaysia dengan membikin klip video untuk membingungkan rakyat Indonesia. Realitasnya adalah tuduhan bahwa Malaysia klaim tarian pendet tersebut adalah tidak benar karena tarian yang berdasarkan agama Hindu tersebut tidak pernah wujud di Malaysia dan tiada seorang pun rakyat Malaysia yang berasal daripada suku Bali. Untuk informasi teman-teman di Indonesia, sebagian daripada rakyat Malaysia adalah berasal daripada Kepulauan Nusantara, termasuk daripada suku Jawa. Nenek moyang mereka yang berimigrasi ke tanah Melayu telah membawa budaya mereka untuk diamalkan dan dikembangkan di Malaysia. Selain daripada suku Nusantara, orang Tionghoa dan India yang berasal daripada negara Tiongkok dan India juga mengamalkan dan mengembangkan budaya nenek moyang mereka di Malaysia. Namun demikian, Malaysia tidak pernah klaim mana-mana budaya yang berasal daripada luar Malaysia. Sebarang persembahan kebudayaan yang dipentaskan oleh Malaysia hanyalah untuk menampilkan budaya penduduk yang ada di Malaysia termasuk yang dibawa oleh suku dan bangsa yang berasal daripada luar Malaysia. Budaya yang dipersembahkan tersebut bukan bermaksud untuk klaim ke atas budaya tersebut. Misalnya dalam kasus kain batik, mayoritas orang Malaysia akan menyebut kain batik yang berasal daripada Pulau Jawa sebagai batik Jawa dan mereka tidak pernah klaim batik Jawa tersebut berasal daripada Malaysia. Di Thailand, rakyat Thailand juga menyebut kain batik tersebut sebagai batik Jawa karena kain batik tersebut berasal daripada Pulau Jawa. Selain itu, rakyat Malaysia dan pemerintah Malaysia senantiasa menganggap bahwa tarian kuda lumping dan wayang kulit berasal dari Pulau Jawa. Mereka hanya memperkembangkan tarian milik nenek moyang mereka. Selama ini, mereka tidak pernah klaim budaya yang berasal daripada Indonesia. Di Timur Tengah, Israel telah berjaya mengeruhkan hubungan di antara negara-negara Arab. Tidak dapat ditangkal bahwa agenda pihak tertentu di Singapura pula ingin mengeruhkan hubungan di antara dua negara yang berusaha untuk kepentingan mereka. Kalau teman-teman di Indonesia bertanya setiap rakyat Malaysia, khususnya orang Melayu, mereka akan mengatakan bahwa mereka tidak berminat untuk membuat klaim terhadap budaya yang berasal daripada luar Malaysia termasuk budaya daripada Indonesia, Tiongkok atau India karena mereka sendiri mengetahui bahwa budaya tersebut berasal daripada luar Malaysia. Logikanya adalah jika pemerintah Malaysia tidak pernah membantah keputusan UNESCO untuk meresmikan batik sebagai warisan budaya Indonesia pada tanggal 2 Oktober tahun 2009, maka itu sebagai bukti pemerintah Malaysia dan rakyat Malaysia tidak berminat untuk membuat klaim ke atas budaya Indonesia. Bukti yang mana rakyat Malaysia tidak pernah klaim terhadap budaya Indonesia adalah mereka tidak pernah keluar berdemonstrasi untuk membuat klaim terhadap budaya Indonesia. Oleh itu, kalau rakyat Malaysia tidak pernah berdemonstrasi untuk membuat klaim terhadap budaya Indonesia, maka rakyat Indonesia tidak perlu merasa bimbang. Bukti yang mana pemerintah Malaysia juga tidak pernah membuat klaim terhadap budaya Indonesia adalah, pemerintah Malaysia tidak pernah membawa kasus tersebut ke mahkamah antarabangsa. Oleh itu, kalau pemerintah Malaysia tidak pernah membawa kasus tersebut ke mahkamah antarabangsa, maka rakyat Indonesia tidak perlu merasa bimbang. Di masa yang akan datang, kalau ada seorang individu di Malaysia yang coba menimbulkan persoalan klaim budaya Indonesia, maka teman-teman harus abaikan dia karena dia bukannya mewakili pemerintah Malaysia atau mayoritas rakyat Malaysia. Sebaliknya dia adalah agen yang diupah oleh musuh yang coba menimbulkan sengketa di antara dua negara serumpun.
Kesimpulannya adalah pemerintah Malaysia dan rakyat Malaysia tidak pernah klaim budaya yang berasal daripada luar Malaysia termasuk budaya daripada Indonesia, Tiongkok atau India. Sekian saja informasi untuk teman-teman di Indonesia. Terima kasih.